kalau pagi gitu kadang-kadang di depan tempat rumah tempat usahanya itu ada beras-beras kuning yang disebar di sana dan lain sebagainya. Itu terjadi gitu, itu ada gitu ya. Kalau secara alam roh ada tim kami yang diberi karunia untuk bisa melihat hal-hal itu ada gitu. Ada orang yang ada kuasa-kuasa yang dipakai untuk menutup usaha seperti itu gitu. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom. Ini edisi yang spesial, masih bersama dengan saya Fandi dan saya Grace. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik ya, Ko ya. Sini ada penting ya, Ko ya, tentang dimensi supranatural dalam marketing. Langsung aja Marketplace. Marketplace ya, salah ya. Nggak apa-apa. Lanjut. Langsung aja kita akan ngobrol dengan Pak Luhur. Halo Pak Luhur. Halo. Silakan bisa perkenalan diri Pak. Baik, nama saya Luhur. Kebetulan saya pelayanan di Departemen Doa ya. Kemudian di Departemen Doa itu ada satu spesifikasi tertentu. Saya kebetulan dipercaya untuk pelayanan di kejemaatan gitu ya. Di kejemaatan ini kebutuhan-kebutuhan jemaat, kita berkunjung ke rumah jemaat, kita berkunjung ke kantor jemaat, kita doain orang sakit di rumah sakit, kita doain rumah orang yang mungkin ada hantunya atau gimana gitu. Kadang-kadang juga pemberkatan rumah, kita juga doain beberapa kali kita juga dipanggil orang untuk doain bisnisnya, tempat usahanya, bukan saja tempat usaha yang baru kemudian kita berkati, tapi juga ada gangguan-gangguan tertentu gitu, kita juga doakan mereka gitu. Jadi pelayanan ini ditujukan memang berkenaan atau bersentuhan langsung dengan jemaat gitu. Nah, itu yang kita lakukan di Marketplace, Pak Luhur juga ada bisnis juga yang mungkin bisa diceritakan dua kalimat gitu sebagai apa gitu. Saya di bisnis, saya juga usaha saya di bidang food and beverage, termasuk di jual itu minuman-minuman kekinian itu. Jadi beberapa mall sih gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi Pak ya. Siap. Bagaimanapun kita harus akui ada manusia ini tidak hanya hidup di dimensi natural, panca indera, logika gitu ya. Tetapi juga ada dimensi-dimensi yang supranatural. Nah sekarang bagaimana kita melihat dua dimensi ini sebagai basic, sebagai dasar sebelum kita ngobrol lebih lanjut. Iya, dimensi supranatural, namanya saja supranatural ya. Beyond natural, di atas natural gitu. Sesuatu yang gak kelihatan, tetapi ternyata itu real gitu. Ternyata itu ada gitu ya. Di dalam Alkitab pun kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus juga pelayanan beliau, dia bekerja di hal-hal yang natural bahkan supranatural gitu. Tapi jangan pandang bahwa supranatural itu terlihat kayak sesuatu yang mistis gitu ya. Kleni dan lain sebagainya, jangan seperti itu gitu ya. Supranatural itu juga kalau kita mengacu pada firman Tuhan, itu supranatural berkenaan dengan mujizat-mujizat yang terjadi juga gitu. Mujizat-mujizat Tuhan yang kita nggak sempat mikir, yang kita nggak bisa mikir gitu ya. Tetapi itu bisa Tuhan lakukan gitu. Supranatural itu mengandalkan Tuhan pada saat dimana kita ini sudah tidak mampu lagi berpikir secara logika gitu ya. Mungkin kita sebagai pebisnis ya, kita sama-sama pebisnis, kita tahu bahwa ada hal-hal yang penting yang bisa kita pelajari di dalam usaha, pengembangan bisnis dan lain sebagainya. Kita belajar tentang hal itu dan itu bisa dipelajari. Tetapi ada suatu ranah tertentu, ranah tersendiri yang itu harus mengandalkan Tuhan untuk mengatasinya gitu. Dan itu akan jadi pengalaman hidup kita gitu ya. Pengalaman hidup kita dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam kehidupan ataupun apa. Itu yang membuat kita itu iman kita semakin dalam lagi. Semakin kita butuh Tuhan, semakin kita perlu Tuhan. Dan itu Tuhan bisa bekerja lewat bisnis kita gitu.
Oke Pak, sekarang ngomong tentang supranatural juga ya. Ini mungkin tentang gangguan ini ya dari si jahat gitu ya. Bagaimanapun masing-masing dari kita anak-anak Tuhan tentunya percaya Roh Kudus ada dalam kita. Betul. Roh yang ada dalam kita, Roh Kudus jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia, dan kita sendiri juga diberi Tuhan karunia untuk bisa untuk mengusir setan dan sebagainya. Dan kita sendiri pun sebenarnya kan juga kita ini nggak bisa disantet, kita nggak bisa dihipnotis, kita nggak bisa dikendam. Nah, cuman terkadang juga harus diakui bahwa kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan ternyata di rumah kita atau di toko kita atau di gudang kita, gitu ya, ternyata juga kadang-kadang ada gangguan dari itu, dan kadang juga sampai di mana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa ngusir sendiri, dan sampai batas mana mungkin butuh pendoa untuk hadir dan untuk baik. Sampai di mana kita bisa lakukan sendiri, sampai di mana kita butuh pertolongan dari teman-teman pendoa. Iya. Gitu. Jadi gangguan-gangguan supranatural misalnya, gangguan-gangguan itu memang saya tegaskan lagi betul-betul ada gitu ya. Sebagai satu contoh, dulu saya sebelum saya bergerak di FNB ya Pak, saya ini di Sidoarjo itu punya sebuah bengkel gitu, bengkel understyle gitu ya. Terus tetangga saya juga sebuah bengkel mesin gitu ya. Nah, kita kerja sama-sama, saling ya sama tetangga lah, saling bantu gitu ya. Tapi kadang dia ada keluhan gitu. Pelanggannya semakin lama semakin habis. Tapi ini bukan anak Tuhan ya Pak ya. Pelanggannya tambah lama tambah kurang. Tapi berjarak enggak jauh dari tempat itu juga ada bengkel mesin mobil kompetitor. Itu ramainya enggak umum gitu ya. Orang ngantri, orang berjubel-jubel di situ ngantri ramai sekali gitu. Nah, itu bengkel mesin kebetulan. Nah, beberapa dari mereka itu serviskan understyle-nya di bengkel saya gitu ya. Beberapa dari orang yang ramai tadi, yang pelanggannya, customernya itu. Terus dia ngomong keluhannya itu di sana antri tapi ya nggak terlalu bagus gitu. Terus saya tanya, loh, ngapain nggak di sebelah ini, di sebelah ada gitu. Dia jawab gini, loh ada tak gitu. Oh, padahal itu yang namanya bannernya, tulisannya itu gede-gede banget gitu ya. Namanya bengkel apa gitu gede banget. Terus tak tunjukin, ini loh deket gitu. Oh, aku nggak tahu ya di sini ada bengkel gitu. Dan bahkan kadang-kadang pelanggannya orang ini yang sudah jadi pelanggan gitu ya. Ketika datang gitu ya, saya dengar sendiri orangnya gitu ya. Pas datang gitu, kemarin saya ke sini loh, tutup terus bengkelmu loh. Padahal bengkelnya ini buka terus padahal gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu bisa terjadi. Bahkan kalau menurut sejarahnya di Sidoarjo itu sangat kental dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Terus kalau pagi gitu kadang-kadang di depan tempat rumah tempat usahanya itu ada beras-beras kuning yang disebar di sana dan lain sebagainya. Itu terjadi gitu, itu ada gitu ya. Kalau secara alam roh ada tim kami yang diberi karunia untuk bisa melihat hal-hal itu ada gitu. Ada orang yang ada kuasa-kuasa yang dipakai untuk menutup usaha seperti itu gitu. Nah, anak-anak Tuhan gitu ya. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Kalau anak-anak Tuhan jadi pengusahanya gitu. Bagaimana menghadapi orang-orang yang seperti ini yang usahanya ditutup dan sebagainya gitu. Maksudnya ditutup secara dilihat orang gitu ya. Nah, sebenarnya kita ini sebagai anak Tuhan itu diberi kuasa. Ya, diberi kuasa untuk mengusir kuasa kegelapan, diberi kuasa untuk menolak semuanya itu. Tadi seperti Ko Fandi bilang gitu ya, anak Tuhan ini nggak bisa disantet dan lain sebagainya. Tapi juga tidak semudah itu, tidak segampang yang semua anak Tuhan tidak bisa disantet dan lain sebagainya gitu ya. Kita harus hidup juga di dalam kekudusan kita di dalam Tuhan. Kita hidup benar di hadapan Tuhan gitu. Dan Tuhan itu sangat mencintai kita. Sehingga apapun yang terjadi di usaha kita sebenarnya. Dan kalau itu seizin Tuhan, saya katakan kalau itu seizin Tuhan, meskipun hal buruk terjadi, pasti Tuhan punya maksud tertentu pada hidup kita gitu. Ya.
usaha yang diberkati, usaha yang berhasil itu sama seperti Tuhan membalikkan telapak tangan. Itu isi bagi Tuhan, terlalu gampang. Tetapi hidup kita yang diperbarui, hidup kita yang dulu berbelok dari Tuhan untuk dikembalikan ke Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Sehingga hal-hal itu bisa terjadi. Jadi kalau anak Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan, anak Tuhan yang ikut Tuhan, saya percaya 100% Tuhan tetap melindungi. Tuhan tetap jagai, Tuhan tetap cover. Tetapi ada hal-hal juga yang bukan terus ketika kita jadi anak Tuhan yang benar terus tidak akan pernah terjadi apa-apa gitu ya. Enggak gitu. Tetapi ketika hal itu diizinkan Tuhan terjadi, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita akan bisa berpikir gitu. Tuhan mau apa ya? Gitu. Tuhan mau lakukan apa ya? Gitu. Mungkin ada sesuatu yang harus aku perbaiki di dalam bisnisku mungkin. Mungkin ada sesuatu yang harus aku perbaiki dalam kehidupanku, dalam rumah tanggaku dan lain sebagainya. Tuhan mau apa lewat bisnisku yang ngalami hal seperti ini. Dan ketika kita bisa baca itu, ketika kita bisa merubah hidup kita, merubah diri kita ya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita akan dilalukan untuk cobaan ini gitu. Untuk masalah ini kita akan dilakukan. Mungkin Tuhan akan lakukan yang lain gitu. Nah, untuk teman-teman misalnya pengusaha-pengusaha yang mereka merasa aku tidak mampu gitu ya. Aku tidak tahu di ranah ini itu aku harus berbuat apa. Aku tidak punya cukup keberanian atau cukup iman untuk mengatasi hal ini gitu. Kami pendoa siap support gitu. Kami pendoa siap dukung gitu ya. Tapi intinya juga kami akan mensupport itu supaya jemaat atau supaya pebisnis dalam Tuhan itu boleh dibangun gitu, boleh diberkati di dalam Tuhan, bukan cuma untuk ngusir aja gitu ya. Tapi mereka alami sesuatu. Nah, kami ini backup mereka, kami support mereka. Ketika mereka lemah, kita kuatkan. Ketika mereka sudah lupa akan firman Tuhan, kita ingatkan. Gitu. Itu tugas pendoa ketika kami hadir di tempat gitu. Sehingga mereka kuat, mereka pasti bisa mengatasi. Jadi seperti itu, Govandi ya. Jadi kapan mereka butuh pendoa? Terus apakah hal-hal seperti itu bisa atau tidak bisa terjadi di pengusaha Kristen yang takut Tuhan? Nah, itu jawabannya seperti itu, Govandi. Gimana, Grace? Nah, ini ya terinspirasi. Maksudnya gini kok. Kan kita ini ya namanya orang siapa ya yang mau mengalami masalah seperti itu. Tapi ya sebenarnya disampaikan oleh Pak Luhur, apapun yang terjadi itu pasti ada maksud dan tujuan Tuhan gitulah ya. Mungkin misalnya kalau kita anak Tuhan sampai mengalami masalah itu ya mungkin kita ada suatu hal yang mungkin Tuhan itu mau bereskan gitu ya. Betul. Gitu. Jadi kalau Pak Luhur sendiri melihat POV dari adanya kejadian-kejadian ini itu apa sih, Pak? Jadi ya benar sih tujuan-tujuan Tuhan itu sesuatu yang sifatnya rohani sebenarnya gitu ya. Saya ada sebuah contoh gitu ya. Waktu itu saya berkunjung ke rumah jemaat yang minta didoakan gitu. Minta pengudusan rumah gitu ya? Minta ada gangguan gitu, bukan pengunduran rumah, ada gangguan di tempat usahanya gitu. Itu sebuah kantor, kantor 3 lantai gitu ya. Itu kantor itu tiap jam 5 sore itu mesti ada yang aneh-aneh gitu. Ada suara orang dari lantai atas tuh kelihatan lari, nggak ada orang padahal. Terus ada kipas angin gitu ya, sudah dilepas itu dari colokannya, nyala sendiri gitu. Terus pegawainya kalau ngepel gitu ya, itu ngepel enak-enak ngepel itu ndak ada orang, ndak ada apa, terus itu bak air pel-pelan itu numplek sendiri gitu, tumpah sendiri gitu. Nah, sampai gitu, sampai seisi kantor itu dibikin ketakutan gitu. Tapi pemilik kantor ini tidak diganggu sama sekali. Sampai pulang malam pun it's okay gitu. Pemilik rumah ini gitu. Dia undang kami
kebetulan memang bukan jemaat GMS yang punya, tetapi saudaranya adalah jemaat GMS, sehingga dipanggil kita gitu ya. Dalam kerohanian mereka oke sih, saya lihat mereka oke. Terus ketika kami kunjungi, ketika orang itu sharing-sharing gitu ya, Roh Kudus ingatkan pada tim kami, pada kami, termasuk saya juga ingatkan, Roh Kudus ngomong sesuatu yang berbeda gitu ya. Gak perlu doakan kantor ya gitu. Nah, terus ya apa Tuhan gitu. Doakan orangnya gitu. Doakan orangnya ini untuk bisa mendoakan pegawai-pegawainya. Kalau pegawai kan dia nggak keganggu kan. Yang diganggu kan pegawainya. Ya. Doakan dia, kasih otoritas untuk mendoakan pegawai-pegawainya yang diganggu. Terus Roh Kudus juga ngasih arahan kalau doakan orang, nanti Roh Kudus ajarkan gini. Nggak perlu pindah agama, nggak perlu jadi orang Kristen. Tapi engkau doakan, ngomong aja sama pegawainya itu, kamu kalau ketemu sama itu lagi, kayak gitu-gitu yang aneh-aneh lagi, kalau ada gangguan, kamu ngomong, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku usir kau pergi. Ya. Itu yang saya sampaikan kepada orangnya. Kami doakan, kami lakukan puji-pujian penyembahan, terus saya urapi orangnya, saya olesi dengan minyak dan lain sebagainya, saya urapi orangnya. Saya tidak nyentuh yang namanya kantor itu, padahal kan minta didoakan kantornya ya. Gitu. Itu karya Roh Kudus yang heran gitu ya. Terus saya juga sering bertanya-tanya, ini dalam pelayanan kami itu biasanya seperti itu. Roh Kudus itu berbicara tanpa saya tahu harus ini maksudnya apa gitu. Nah, ketika orang ini sudah kita doakan, kita pulang kan ya. Terus beberapa waktu saya telepon orangnya gitu. Gimana gitu? Ada perubahan gitu. Saya tanya gimana ada perubahan? Ada Pak, sekarang sudah enggak ada gangguan-gangguan lagi gitu. Loh itu waktu kami doakan ada gangguan lagi enggak gitu? Oh masih ada Pak, 1-2. Tak panggil pegawaiku, aku nurut seperti yang Bapak sampaikan, tak kasih orangnya tak bilangi, suruh doakan di dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka sudah nggak mengalami gangguan lagi gitu. Terus tiba-tiba di rumah itu saya dapat apa yang Roh Kudus katakan gitu, yang Tuhan ajarkan gitu. Tuhan kok bisa ya gitu. Saya kan sering tanya gitu sama Roh Kudus karena saya nggak ngerti gitu ya. Saya ingin tahu gitu. Roh Kudus sampaikan gini. Roh Kudus tiba-tiba kasih pewahyuan, suatu pengertian gitu. Kamu lihat iblis itu berada dalam posisi dilema ketika kamu sampaikan seperti itu. Loh kok bisa Tuhan gitu. Karena iblis itu sebenarnya pengen ganggu. Tetapi ketika kamu pegawainya itu diganggu, pegawainya langsung dipanggil, didoakan dan diperkenalkan kepada Yesus. Coba kalau semua pegawainya diganggu sama iblis, akan ada bakal semua itu kenal sama Tuhan Yesus gitu. Iblis merasa dikacangin istilahnya. Ya, dia nggak ganggu deh, daripada semua kenal Yesus ya. Dia nggak ganggu deh gitu. Kadang-kadang Roh Kudus itu gitu, suka ngubah yang ya Tuhan Yesus sendirilah, kita lihat bahwa Yesus itu kan mengubah salib gitu ya, yang sesuatu yang buruk jadi mahkota gitu, sesuatu yang membanggakan kita sebagai anak Tuhan gitu. Ya. Jadi saya melihat apa yang pengalaman tim kami dalam hal supranatural seperti ini gitu ya. Tujuannya sebenarnya ingin kalau misalnya orang nggak kenal Tuhan, jadi kenal Tuhan. Kalau misalnya orang sudah tahu tentang Tuhan Yesus, dalam hal ini orang Kristen ya, mereka punya pengalaman hidup bersama Tuhan lebih baik. Mereka kenal Tuhannya lebih baik. Ya. Itu ujung-ujungnya ke sana gitu loh. Jadi tujuannya kok sampai ada kayak gini, kayak gitu, masalah-masalah gitu itu. Ujung-ujungnya adalah pengenalan akan Tuhan lebih gitu. Hidup mengalami Tuhan itu lebih. Dan itu kebetulan lewat bisnis kita karena kita pebisnis.
Sekarang mari kita dengarkan apa yang menjadi firman Tuhan untuk episode kali ini. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi ada 3 hal yang penting. Yang pertama, bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yang kedua, Allah yang ada dalam diri kita, dan yang ketiga itu bukan milik kita sendiri. Ketika kita mengerjakan bagian kita dalam marketplace, apa kita berbisnis atau kita berkarir, tahukah kita bahwa kita berjalan dengan dimensi yang natural, tetapi juga dimensi yang supranatural. Dalam natural tentunya kita punya tanggung jawab untuk berpikir, bekerja dengan keras, mencucurkan air mata, banting tulang gitu ya, peras keringat untuk sesuatu yang ada di kasat mata. Tapi di sisi yang lain kita tahu bahwa kita tidak hanya dalam dimensi yang natural, tapi kita tahu ada alam roh yang kita juga harus perhatikan. Dan di situ ketika kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita punya kuasa, dan ketika kita punya kuasa, kita tahu bahwa kita ada otoritas dalam kehidupan ini yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Tetapi kalau memang kita suatu saat diganggu atau bagaimana gitu ya, kita tahu juga bahwa diri kita ada Roh Kudus yang karena kita punya kuasa, kita juga punya kuasa untuk menangking itu dan sebagainya. Gitu. Bagaimanapun kita harus benar-benar secara balance, bisa membagi waktu, membagi perhatian juga. Kita bisa tahu dengan peka bahwa ada bagian yang natural, ada bagian yang supranatural, dan kalaupun itu suatu saat benar-benar itu bukan bagian yang natural, ada satu gangguan atau ada satu problem di alam supranatural, kita harusnya juga Roh Kudus berikan kita kepekaan untuk kita bisa bertindak. Kalaupun memang kita merasa belum puas secara iman, mintalah bantuan dari teman-teman pendoa. Jadi bagaimanapun kita tidak pernah bisa berjalan dengan kekuatan dan pengertian kita sendiri, harus bersandar pada Roh Kudus. Dan kalaupun seperti itu, suatu saat kita merasa kita tidak mampu, oke, nggak apa-apa, kontak aja pendoa untuk misalnya kita bikin pengudusan rumah atau kita konseling dan sebagainya. Tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang saya tanya, Pak, bagaimana kita sebagai anak Tuhan membedakan, yang ini sebenarnya bukan masalah supranatural, tapi bukan sesuatu yang serius. Yang ini mungkin perlu dilihat secara serius, tapi gimana cara kadang-kadang memandang ini, jangan sampai kita ini terlalu ngeroh gitu, atau dikit-dikit minta tolong berdoa datang kayak berdoa seakan-akan seperti Ghostbuster gitu ya. Nah, atau dikit-dikit langsung dibawa ke arah yang ini ngeroh atau klinik atau mistis. Nah, itu gimana Pak cara kita ininya? Sebenarnya kami pendoa itu biasanya ketika masalah itu disampaikan kepada kami dan kami datang ke tempat mereka, kita sharing-sharing gitu ya, kita ngomong dulu apa yang terjadi, bagaimana gitu. Pernah itu ada seseorang yang usahanya tambah lama, menipis, tambah lama, ini baru-baru ini kok, di masa setelah COVID. Usahanya menurun gitu. Terus saya sharing sama mereka, gimana gini. Roh Kudus ngomong gitu ya, Roh Kudus bicara sama tim gitu ya. Ada tim yang bisa lihat juga gitu ya. Gak ada apa-apa Pak di tempat ini gitu. Gak ada apa-apa. Setelah kami gali, ternyata bukan karena hal-hal supranatural gitu. Tetapi karena kekurang mampuan mereka mengelola bisnisnya gitu. Dalam hal pemasaran mereka pakai cara-cara konvensional yang lama, sementara yang lain sudah pakai online, pakai apa dan lain sebagainya. Banyak channel-channel yang dibuka untuk memasarkan bisnisnya gitu ya. Ya, itu kami sampaikan juga. Gitu. Jadi nggak ada Pak yang seperti ini gitu, nggak ada. Bisnis Anda tidak masalah tentang hal ini gitu ya. Ada hal-hal yang ketika kami doakan itu kami sampaikan gitu. Biasanya kan kalau orang disampaikan kadang-kadang nggak denger ya, nggak memperhatikan. Tetapi ketika kita doakan gitu, orang perhatikan ini doa apa ya gitu ya. Nah itu kita sampaikan. Tuhan memberkati Bapak ini supaya dia wise dalam menangani perusahaannya, supaya bisa belajar, supaya Tuhan berhikmat
cari informasi di luar sana tentang bisnisnya itu kami sampaikan lewat doa gitu ya. Dan mungkin itu mengena di orang tersebut sehingga orang tersebut akhirnya mengalami pertumbuhan di dalam bisnisnya karena ketika dia merubah hidupnya, merubah cara mengatur bisnisnya. Nah, apapun sebenarnya yang terjadi gitu ya. Bisnis usaha-usaha yang jatuh atau apa gitu. Kita sebenarnya nggak perlu tahu kadang-kadang ini dari setan atau ini ujian dari Tuhan gitu. Atau ini kebodohan kita sebagai seorang pebisnis gitu. Tapi yang perlu kita tahu ketika bisnis kita sedang mengalami masalah, kita datang kepada Tuhan, Tuhan ini atas seizin-Mu gitu. Engkau mau apa di dalam hidupku gitu. Baru kita koreksi secara natural dulu gitu. Kalau sebelum kita melangkah ke supranatural. Sangat dikit-dikit supranatural. Iya gitu ya. Betul. Kita lihat secara natural dulu apa yang harus aku perbaiki. Sikap hidupkah, cara-cara aku berbisniskah, atau aku kurang knowledge dalam menjalankan bisnisku. Nah, kita koreksi. Saya percaya kok ketika anak Tuhan benar-benar takut Tuhan ya, dan kita bertanya kepada Tuhan, Roh Kudus itu akan kasih pencerahan. Itu saya percaya. Dan pencerahan itu tidak harus arahnya ke supranatural gitu ya. Tapi ke natural dulu. Oke kok usahaku gini. Kita sudah mampet misalnya. Tapi kok sih tetap gitu. Ya mungkin kita bisa cari pendoa yang dalam tanda kutip lebih peka istilahnya. Dalam hal supranatural. Dipanggil pendoa mungkin kita doakan atau kita kadang-kadang pendoa sering juga dapat perasaan feeling meskipun tidak lihat sesuatu gitu. Ini tidak ada apa-apa atau ini sebenarnya tidak ada apa-apa. Jadi kita lebih bisa fokus kalau berarti aku harus memperbaiki di sisi-sisi naturalnya gitu. Jadi jangan sampai apa-apa dibawa ke supranatural. Apa-apa ini mesti ada yang ganggu ini gitu. Kompetitorku ini yang ganggu gitu. Jangan sampai kita mikir yang buruk dulu. Ketika itu Tuhan izinkan, artinya Tuhan mau memperbaiki kita gitu. Bukan kita judge orang lain, bukan kita cari orang yang dijadikan sasarannya, jadi sasaran untuk disalah-salahkan. Jangan gitu ya. Pasti ada sesuatu yang mau Tuhan bangun itu. Gitu. Nah ini terakhir Pak, pertanyaan terakhir ya. Bisa share satu pengalaman yang ya kita nggak ngomong spektakuler ya, tapi sesuatu yang untuk ketika lagi pengudusan rumah gitu ya, sesuatu yang mungkin bisa jadi satu kesaksian yang indah bagi teman-teman yang menonton ketika apa yang jadi Roh Kudus bisikan sesuatu temuan lalu itu jadi benar-benar jadi berkat untuk orang-orang yang didoakan pada waktu itu. Iya. Sebuah contoh lagi pengudusan rumah itu karena kita ini di ranah bisnis ya, diskon ya. Saya pernah itu punya pengalaman kami doakan sebuah pabrik gitu ya. Pabrik ini pabrik baru gitu ya. Jadi dibangun baru ya dari tanah kosong, dari tanah gitu. Dari tanah bukan tanah kosong ya. Istilahnya itu bekas pabrik juga. Gitu. Bekas pabrik juga mungkin dibeli sama orangnya. Direnovasi. Orang-orangnya direnovasi dan dibangun. Kemudian sering terjadi gangguan-gangguan gitu. Entah itu kecelakaan kerja, entah itu apa gangguan-gangguan. Si pemilik ini mulai curiga gitu ya. Terus mereka undang kita karena ada jemaat, mereka adalah jemaat, mereka undang kita untuk doakan. Terus kemudian kita omong-omong, kita lihat-lihat. Ternyata dari salah satu tim kami itu diberi sebuah penglihatan ada sesuatu yang ditanam gitu. Kepala kerbau biasanya ya ditanam. Tapi kita nggak tahu itu ditanam di mana kan. Pabrik seluas itu nanamnya di mana kan. Ya. Mereka juga nggak tahu, yang pemilik sekarang kan juga nggak tahu. Betul. Gitu ya. Nah, kalau model-model seperti ini kan supranatural ya pastinya ya. Kita doa, kita kuduskan semua tanah, kita urapi dengan minyak urapan.
bukan minyak urapannya ya. Saya tegaskan lagi bukan minyak urapannya. Kita doakan dalam nama Tuhan Yesus, kita patahkan itu. Setiap hal-hal yang seperti supranatural itu terjadi kita patahkan. Kemudian next ke depannya ini yang pasti saya lakukan gitu ya. Saya tidak akan berhenti sampai cuman sekedar mematahkan setiap kutuk-kutuk yang ada di situ. Kita pasti nginjili orang tersebut gitu. Si pemilik perusahaan ini. Jadi saya katakan Anda mampu sebenarnya gitu. Anda mampu mengusir setiap kuasa kegelapan, mematahkan setiap kutuk gitu. Mulai kita sampaikan bahwa kita ingatkan lah karena dia juga anak Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Bukan kutuk itu tidak ada. Ya. Orang ada kutukan, ada apa itu ada. Dan itu bisa berdampak. Bukan kutukan itu tidak ada. Tetapi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, maka kutuk itu alamatnya ke Yesus. Kalau ditujukan kepada kita, pindah alamat ke Yesus. Gitu. Yesus yang dikorbankan, Yesus yang nanggung. Gitu. Kita yang enak-enak, gitu. Kita yang diem aja. Gitu. Jadi saya sampaikan itu kepada beliau dan beliau ternyata ngalami sesuatu yang istilahnya diberkati, istilahnya mendapat sesuatu yang baru gitu. Saya ingatkan juga gitu ya, bahwa iblis itu kalau kita lihat ya dari awalnya kan iblis itu penghuni surga yang dibuang ke bumi gitu ya. Ketika dia dibuang ke bumi, dia ada di bumi ini, dia punya hak loh tinggal di sini gitu. Jangan sampai iblis itu nanti di pabrik ini diusir ke sana, dari sana diusir ke sini gitu. Iblisnya bingung nanti aku mau di mana ini, padahal dia sudah dibuang ke bumi gitu. Nah, itu yang ketika saya sampaikan itu, orangnya itu dalam progresnya kami kontak lagi orang itu melakukan saat teduh, lebih dekat dengan Tuhan, ngalami Tuhan. Dan ketika itu terjadi gitu ya, iblis sudah males istilahnya ada di pabrik itu. Gitu. Tidak kerasan gitu Tidak kerasan, sehingga dia pergi sendiri gitu. Nanti soalnya kalau kita usir biasanya, kami pulang, iblis mau datang lagi memang bisa apa? Iya, kan sering kali kita usir, ada orang usir-usir kuasa kegelapan, terus kita pulang, iblisnya ada lagi 1 minggu atau 1 bulan muncul lagi. Karena apa gitu? Karena orang yang di dalamnya tidak terbangun. Gitu. Ketika orang dalamnya terbangun, iblis mau ngapa-ngapain aja kan orangnya juga punya perspektif positif gitu. Ini kehendak Tuhan. Orang itu malah lebih berjaga-jaga, lebih mengandalkan Yesus gitu ya. Kok malah arah-arahnya ke sana? Iblis kan masih mikir gitu ya. Nah, aku masih banyak kerjaan ini di tempat lain lebih baik bisa mempengaruhi orang lain daripada mempengaruhi yang satu ini gitu. Iblis pasti pergi. Gitu. Dan ketika kita sampaikan itu, orang itu punya pemahaman yang baik, orang itu punya pemahaman yang benar tentang yang namanya supranatural, gangguan-gangguan seperti itu. Mereka jadi tenang gitu. Dan itu yang membuat kelihatannya doa kita terjawab ya. Enggak ada gangguan-gangguan lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi arahnya mesti ke sana gitu. Arahnya kalau saya lihat dari ketika kami bergerak untuk doain tempat-tempat kayak gitu, arahnya mesti jiwa-jiwa gitu. Arahnya mesti pengenalan akan Tuhan lebih gitu. Arahnya mesti ke situ, ujung-ujungnya ke situ gitu. Gitu Fandi. Puji Tuhan. Ya, tanpa terasa waktu udah habis. Thank you Pak Luhur, kita cerita seperti ini kan juga satu hal yang tidak terlalu sering dibicarakan, tetapi ini adalah satu yang penting juga. Pak Luhur minta tolong untuk kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang sekarang mungkin masih lemah iman, yang merasa bahwa aku ini anak Tuhan, udah berapa lama jadi anak Tuhan, tetapi kadang-kadang juga masih takut-takutan gitu ya, apakah menjalani bisnis atau ketika dalam beberapa hal juga mendapat gangguan. Minta tolong Pak Luhur berdoa untuk teman-teman juga. Baik, gitu. Ya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami Tuhan, pebisnis, anak-anak Tuhan yang bergerak di dalam marketplace Tuhan.
Kami perkatakan bahwa Engkau diberi kuasa oleh Tuhan. Kami perkatakan ketika Engkau hidup benar di hadapan Tuhan, ketika Engkau punya kedekatan hubungan dengan Tuhan, maka Engkau memiliki kuasa itu. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk mengusir setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ada. Kami perkatakan berkat buat setiap usaha Anda. Kami perkatakan berkat itu melimpah atas Anda. Amin. Jangan pernah takut akan kuasa-kuasa di luar kemampuan Anda. Percayakan itu ketika Anda tidak mampu. Ketika engkau tidak bisa melawan sesuatu yang supranatural. Melawan sesuatu yang di luar kemampuanmu. Tuhan berdiri di belakangmu. Tuhan ada bersama-samamu. Tuhan membela engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati rekan-rekan pebisnis dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa untuk mengelola bisnis itu. Secara natural engkau diberi kemampuan untuk itu. Dan secara supranatural Tuhan ada bersamamu. Ingat itu, Tuhan ada bersamamu. Sehingga engkau tidak perlu takut lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih banyak Pak Luhur atas sharing-sharingnya. Begitu menguatkan iman gitu ya, Ko ya. Dan aku juga percaya penonton semua yang lagi menonton ini tentunya sangat terberkati dengan sharing-sharing dari Pak Luhur. Jadi aku juga mau ingetin bagi kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang juga membutuhkan. Ya, Anda yang perlu dukungan doa juga bisa taruh tulisan Anda di komentar juga. Dan jangan lupa follow Instagram kami @gmsbiskon. Oke. Tiba saatnya kita untuk berpisah. Bye-bye. God bless. See you.